Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa dalam perkuliahan daring Unisma yang pada hari ini kita akan membahas topik fungsi dasar manajemen. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Ada beberapa subtopik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model dasar manajemen, yang kedua tugas manajer, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat peran manajer, yang kelima unsur-unsur manajemen, dan yang terakhir proses manajemen. Untuk memahami tentang manajemen dan tugas-tugas manajer, maka saya menggunakan teorinya David Van Vliet dan kawan-kawan yang ditulis di dalam bukunya Management of Principal Agriculture pada tahun 2014. Gambar ini kalian cermati dan coba kalian pahami bahwa seorang manajer itu di dalam kesehariannya menjalankan banyak kegiatan, banyak berpikir, mengambil keputusan dan tindakan. Ya. Yang pertama di sini adalah peran dan keahlian seorang manajer. Yang kedua adalah lingkungan. Seorang manajer juga harus memperhatikan lingkungan. Yang ketiga adalah membuat perencanaan. Yang keempat, mengorganisasikan. Yang kelima, memimpin atau menggerakkan. Dan yang keenam adalah controlling. Kita lihat penjabaran dari gambar tersebut. Model dasar manajemen yang disampaikan Van Vliet ini mengandung 6 indikasi. Indikasi pertama adalah bahwa seorang manajer untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka harus melakukan banyak peran. Banyak peran dan membutuhkan banyak keahlian yang berbeda-beda. Yang kedua, dengan keterampilan tersebut, maka seorang manajer harus bisa mengembangkan pemahaman tentang lingkungan organisasi yang kompleks. Yang ketiga, manajer dengan mengetahui memiliki kemampuan tersebut harus dapat mengembangkan strategi dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, dengan strategi dan rencana tersebut akan dapat membantu seorang manajer untuk membentuk organisasi, mengarahkan anggotanya, menyusun struktur dan budaya di dalam organisasinya. Dan yang kelima, dasar untuk melakukan fungsi organisasi yang sukses, seorang manajer harus bisa memahami orang lain yang bekerja dan membantunya di dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, harus bisa mengembangkan keterampilan dalam memotivasi, memimpin, berkomunikasi, dan bekerja dalam sebuah teamwork. Dan yang terakhir, seorang manajer harus bisa memastikan bahwa organisasinya mengikuti apa yang direncanakan dan memaksimalkan potensi-potensi anggota manajer, sehingga di sini seorang manajer harus bisa mengukur kinerja dan menyesuaikan operasi-operasi kegiatannya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan kondisi. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa manajemen itu pada dasarnya merupakan sekumpulan aktivitas yang diarahkan pada penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Untuk menambahkan pengetahuan kalian, Ibu cantumkan autor atau penulis dari model manajemen dasar ini, yaitu David Van Vliet bersama istrinya Ella Van Vliet dan seorang rekan kerjanya Spirig. Dalam uraian berikutnya dijelaskan pula oleh Van Vliet bahwa seorang manajer itu memiliki tugas yang banyak sekali. Mulai tugas yang bersifat manajerial,
maupun tugas-tugas untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini tugas seorang manajer ini, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi ini dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien, yang dengannya maka akan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum maka pekerjaan atau tugas manajer itu dibedakan menjadi dua. Aktivitas yang bersifat manajerial yang terdiri dari planning atau merencanakan, organizing mengorganisasikan, acting menggerakkan atau memimpin, dan controlling mengendalikan atau mengawasi. Dan yang kedua adalah menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, dari uraian-uraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa sebetulnya di dalam manajemen itu mengandung 4 fungsi dasar. Fungsi yang pertama yang kita sebut dengan fungsi perencanaan atau planning, di mana fungsi ini adalah menentukan atau memastikan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan menentukan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah menentukan perencanaan, yaitu tujuan dan cara untuk mencapainya, maka di sini adalah mengelompokkan segala kegiatan dan sumber daya yang memiliki fungsi-fungsi yang sama, dikelompokkan dalam satu fungsi yang sama, sehingga akan memfasilitasinya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan yang ketiga, lead atau leading, menggerakkan atau memimpin, yaitu memberikan pengarahan, ya, mengarahkan dan membimbing karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah mengontrol atau controlling, yaitu memonitor, ya, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Di dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang manajer di dalam sebuah organisasi, maka sebetulnya seorang manajer itu menjalankan banyak peran. Di sini menurut Van Vliet dikategorikan menjadi 3 kelompok atau tiga klasifikasi peran. Yang pertama adalah peran interpersonal, yaitu peran yang berhubungan dengan pribadi. Peran interpersonal ini dibedakan menjadi peran figurehead atau sebagai seorang tokoh atau simbol organisasi. Yang kedua sebagai seorang leader atau pemimpin organisasi. Dan yang ketiga adalah liaison. Itu adalah seorang penghubung organisasi, baik menghubungkan organisasi dengan luar maupun menghubung di dalam. Peranan yang kedua adalah berkaitan dengan informasional, yaitu peranan-peranan untuk mengumpulkan dan membagikan informasi yang diperoleh oleh organisasi, dibagikan ke dalam maupun keluar. Ini dibedakan menjadi 3, dibedakan menjadi 3, yaitu peran sebagai seorang monitor, mengumpulkan informasi, kemudian untuk disebarkan atau diseminator kepada seluruh anggota organisasi, dan yang ketiga adalah sebagai spokesperson atau spokesman, yaitu juru bicara organisasi. Kemudian peran yang ketiga ya peran yang berhubungan dengan decisional, pengambilan keputusan. Makanya banyak orang mengartikan bahwa manajemen itu diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas mengambil keputusan. Karena hampir sebagian besar peran kegiatan atau pekerjaan seorang manajer itu adalah mengambil keputusan. Yang disebut dengan peran decisional. Ini dibedakan menjadi 4 peran. Yang pertama adalah mengambil keputusan yang dalam bidang entrepreneur, yaitu mencetuskan ide, gagasan, inovasi, dan cara-cara baru bagi organisasinya agar bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua,
mengambil keputusan dalam hal disturbance handler, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga, mengambil keputusan yang terkait dengan membagi sumber daya, resources allocator. Dan yang terakhir, yang keempat, mengambil keputusan yang berkaitan dengan negosiasi yang dilakukan oleh manajer dengan pihak-pihak luar organisasi. Nah, peran ini apabila kita lihat dalam kerangka yang integratif, maka akan dikelompokkan menjadi 4 peran. Yang pertama adalah peran scientific management, peran sebagai seorang yang menguasai pengetahuan dan ilmu manajemen, yaitu di sini dibedakan menjadi produser atau produsen. Ini adalah orang yang berpikir untuk selalu meng-create tugas, ya. Meng-create tugas, memotivasi karyawan untuk meningkatkan produksi. Sedangkan yang kedua adalah director, mendirect, mengarahkan, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh anggota organisasi atau karyawan, di mana dia biasanya terlibat mulai dari perencanaan, ya, kemudian menentukan tujuan, menentukan peran, ya, membagi peran di antara anggota organisasi dan memberikan perintah-perintah, mengarahkan ini, mengarahkan director. Kemudian peran yang kedua, kategori peran yang bersifat administratif manajemen, ada 2 juga. Yang pertama adalah sebagai koordinator, dan yang kedua adalah sebagai monitor. Sebagai koordinator, maka dia harus mampu mengkoordinasikan secara reliable, ya, memberikan harapan-harapan dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya. Kemudian yang kedua, monitor, itu adalah hasrat-hasrat yang lebih rinci dan pengetahuan tentang bagaimana unit-unit organisasi itu harus bekerja dan selalu mengawasi perkembangan dari setiap unit tersebut di dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian peran yang ketiga, kategori peran yang ketiga adalah human resources. Dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama sebagai seorang fasilitator, yaitu yang memberikan fasilitasi terhadap semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua adalah sebagai mentor, yaitu melatih, ya, membantu, ya, semua anggota organisasi agar bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, menjadi open system, yang membuka sistem. Itu dibedakan menjadi 2, inovator dan broker. Inovator itu adalah seorang yang tugasnya menciptakan kreasi-kreasi baru, ya, sehingga dengan melalui kreasi-kreasi yang diciptakan tersebut, maka organisasi bisa terus berkembang. Sebagai broker, maka di sini adalah sebagai perantara yang akan menjembatani antara pihak-pihak yang akan berhubungan dengan organisasi. Di dalam organisasi, manajemen itu bertingkat-tingkat, maka kita kenal adanya istilah level-level manajemen di dalam organisasi. Secara umum ada 3 level, yang pertama adalah level atas atau top manajemen, yaitu level yang paling tinggi atau paling atas di dalam organisasi. Biasanya manajer pada level ini disebut dengan istilah presiden direktur atau general manager, yang tugasnya adalah bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap organisasi. Kemudian yang kedua adalah level middle management, disebut juga dengan istilah lain manager atau direktur. Tanggung jawabnya adalah merupakan orang-orang yang secara administratif melakukan tugas administratif untuk menerjemahkan semua kebijakan-kebijakan pada manajer top manajemen ini agar dapat diuraikan secara rinci
sehingga nanti akan dapat dilakukan dan dikerjakan oleh middle management. Nah, middle management ini merupakan orang-orang yang merumuskan tujuan secara operatif. Kalau di top management, manajer yang merumuskan kebijakan-kebijakan secara strategis. Kalau di sini operatif. Nah, kemudian selanjutnya akan dilaksanakan oleh first line management atau manajemen lini bawah. Ya. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan manajer operasional, yaitu manajer-manajer yang berhubungan secara langsung dengan para karyawan. Ini yang gambar yang hijau-hijau ini adalah karyawan yang mendapatkan arahan langsung dari first line management. Bahasa lainnya menyebut istilah manajer first line management ini adalah supervisor atau mandor. Jadi semua pekerjaan karyawan ini diawasi dan diarahkan oleh first line management. Nah, karyawan di sini digambarkan berwarna hijau karena dia tidak melakukan fungsi manajerial. Jadi fungsi manajerial itu hanya mulai dari top management, middle management, sampai ke first line management. Nah, ketika manajemen pada 3 level ini secara manajerial melakukan 4 fungsi manajemen yang sama, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Tetapi sesuai dengan tingkatannya, maka porsinya berbeda-beda. Fokusnya di sini, kalau top manajemen, fokusnya adalah membuat rencana strategis organisasi, yaitu rencana-rencana jangka panjang, dan rencana yang belum bersifat teknis operasional. Kemudian rencana-rencana yang strategis tadi akan diterjemahkan oleh middle management menjadi rencana-rencana yang bersifat operatif, maka disebut dengan rencana operasional. Sedangkan yang ketiga, first line management, ini adalah manajer yang melakukan kegiatan manajerial yang sifatnya lebih banyak bersifat operatif. Jadi melaksanakan semua rencana yang telah disusun oleh middle management yang merupakan rincian dari rencana yang telah dibuat oleh top management. Nanti level-level ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada bab yang lain. Nah, untuk melakukan fungsinya ini, baik top management, middle management maupun first line management, ini nanti akan dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang berbeda-beda. Pada saat ini di mana kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang kita sebut dengan era global, maka manajemen menghadapi tantangan yang semakin besar dan terus semakin bertambah karena semakin ketatnya persaingan bisnis di masa yang akan datang, bukan hanya pada wilayah persaingan lokal, nasional, tetapi global. Oleh karena itu, seorang manajer harus terus-menerus mampu menemukan cara-cara dan strategi untuk memenangkan persaingan tersebut agar organisasinya masih dapat terus bertahan. Nah, di dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen tersebut, maka diperlukan beberapa unsur. Ini yang dikenal dengan unsur 6M. M pertama adalah man atau manusia sebagai pelaku dari aktivitas manajemen. Yang kedua adalah M, money atau uang sebagai sarana untuk membeli bahan dan peralatan yang digunakan oleh organisasi. M ketiga adalah material, yaitu terdiri dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas manajemen. Yang keempat adalah mesin atau mesin-mesin, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima adalah methods atau metode, yaitu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang M keenam adalah pasar atau market, yaitu tempat membeli dan menjual hasil. Membeli input dan menjual hasil produk organisasi. Dan ini yang terakhir Ibu tambahkan sesuai dengan era revolusi industri 4.0 sekarang ini, di mana teknologi informasi menjadi salah satu faktor produksi baru yang turut menentukan keberhasilan organisasi. Nah, kemudian slide yang berikutnya ini adalah menggambarkan bagaimana aktivitas manajemen berlangsung di dalam organisasi. Diawali dengan
ketersediaan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M dan 1I tadi, maka di sini tugas manajer adalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas manajemen yang terdiri dari 4 tadi, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi organisasi, sehingga dengannya maka tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, secara administratif bisa dibedakan menjadi 2 proses manajemen ini. Proses merencanakan dan menggerakkan itu disebut dengan proses yang statis karena tidak banyak beraktivitas dan berhubungan dengan orang-orang lain. Sedangkan proses menggerakkan dan mengawasi itu disebut dengan proses yang dinamis. Itu karena tidak lagi bekerja di meja, tetapi banyak bekerja di lapangan dan berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk keberhasilan proses manajemen ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Untuk bab lingkungan ini nanti akan kita pelajari tersecara sendiri pada bab yang lain. Nah, hasil dari evaluasi kegiatan manajemen ini maka akan dijadikan feedback untuk menyusun kegiatan-kegiatan manajemen pada masa yang akan datang. Demikian paparan saya tentang fungsi dasar manajemen, dan untuk menambahkan pemahaman silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang telah Ibu sampaikan di slide yang terakhir ini. Selamat bekerja, selalu sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.